Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Nurtafiana, Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan saya menyampaikan proyek perubahan dengan judul Sagala Desa. Desa Sagala Aya, Desa Sagala Bisa, Desa Sagala Juara. Proyek perubahan ini merupakan bagian dari penyetaraan alumni pelatihan Reform Leader Academy dengan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Pada proyek perubahan ini saya bertindak sebagai project leader, kemudian mentor adalah Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Insinyur Setiawan Wangsaatmadja, komentor Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Bapak Insinyur Bambang Tirto Yuliono, dengan Coach Bapak Hendrianto Hadi Cahyono dan narasumber Bapak Guntur Gafar. Tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Ini merupakan tantangan sekaligus harapan bagi kita semua, di mana proyek perubahan ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan hal tersebut. Bila kita melihat kondisi secara umum, di Jawa Barat saat ini terdapat 5.312 desa dan 645 kelurahan. Yang penting kita catat adalah bahwa dari sekitar 49 juta penduduk Jawa Barat, 72,38% diantaranya adalah tinggal di desa. Atau dari 15 juta kepala keluarga di Jawa Barat, 11 juta diantaranya juga merupakan kepala keluarga yang tinggal di desa. Catatan penting lainnya adalah 3,2 juta kepala keluarga merupakan kepala keluarga miskin atau 28,6% dari total kepala keluarga yang tinggal di desa. Demikian pula dengan tingkat kemiskinan saat ini di pedesaan lebih besar, yaitu 10,27% dibanding di perkotaan 7,14%. Hal ini menyiratkan adanya sebuah kesenjangan antara di perkotaan maupun di pedesaan. Berbagai kebijakan pun telah dilakukan, baik dari sisi pemulihan ekonomi, SDGs desa, dana desa, maupun gerakan membangun desa. Demikian halnya dengan program unggulan, diantaranya telah dilaksanakan, yaitu Mobil Aspirasi Kampung Juara atau Maskara, Patriot Desa, Sekolah Bisnis Desa, Akademi Desa Juara, Sekolah Tata Ruang, Pusat Digital Ekonomi dan Energi Warga, Pendamping Posyandu Juara, Desa Devisa, One Village One Company, dan sebagainya. Selanjutnya, kita juga mencatat masih terdapat beberapa hal atau beberapa masalah dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Yang pertama adalah akses terhadap sumber perekonomian yang masih rendah, baik itu sarana prasarana, pasar, modal, teknologi, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah potensi usaha di desa cukup tinggi namun juga belum termanfaatkan secara optimal. Yang ketiga adalah nilai tambah hasil produksi yang masih rendah, dan yang keempat adalah daya saing yang masih rendah. Dalam alur pikir proyek perubahan ini kita melihat bahwa dalam kondisi awal kita memiliki berbagai kebijakan pembangunan yang didukung tupoksi dengan berbagai program dan aktivitas, serta kita masih memiliki berbagai sumber permasalahan, yaitu akses sumber perekonomian yang rendah, potensi desa yang belum termanfaatkan dengan baik, serta nilai tambah dan daya saing yang masih rendah. Selanjutnya, apa yang menjadi harapan? Tentunya adalah berkurangnya kemiskinan dan juga berkurangnya kesenjangan antara desa dan kota. Sehingga di antara keduanya kita memiliki gap, yaitu penataan desa yang belum optimal, kapasitas desa baik pemerintahan maupun kelembagaan kemasyarakatan yang masih kurang, serta potensi yang belum termanfaatkan. Melalui diagnostic reading disertai analisis dengan berbagai tools, dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan juga pemulihan ekonomi daerah, maka proyek perubahan yang akan kita lakukan adalah Sagala Desa melalui implementasi pemanfaatan potensi desa.
Burning platform atau landasan konstruksi pemikiran yang kita hadirkan adalah mewujudkan harapan dan keinginan halayak secara eksternal ataupun juga kelayakan yang dimiliki secara internal, dan diwujudkan dalam sebuah prioritas bagaimana potensi desa menjadi sebuah indikator dan juga titik awal dari pembangunan yang kita lakukan sama-sama di desa. Selanjutnya, ruang lingkup merupakan pemetaan potensi desa baik secara tampilan buku potensi atau lookbook serta dilengkapi dengan aplikasi. Kemudian bagaimana kita melakukan implementasi model atau prototipe usaha pedesaan yang berbasis potensi lokal. Manfaat yang diharapkan tentunya meningkatnya nilai tambah usaha bagi usaha di pedesaan, meningkatnya jaminan produksi atau supply chain, terhasilkannya peta atau deskripsi potensi desa, dan pembangunan di desa yang tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Kesemuanya bermuara pada sebuah proyek perubahan Sagala Desa, Desa Sagala Aya, Desa Sagala Bisa, Desa Sagala Juara, yang pada manifestasinya diwujudkan dalam tujuan dan manfaat, output dan outcome, tahapan perubahan, strategi marketing, dan juga analisis risiko. Bagaimana tujuan dan manfaat dari proyek perubahan ini? Dalam jangka pendek diawali dengan sosialisasi Sagala Desa yang diikuti dengan penyusunan draft regulasi serta pelaksanaan uji coba model dari Sagala Desa, yang manfaatnya adalah meningkatnya awareness seluruh masyarakat dan stakeholder akan pentingnya Sagala Desa dan juga hadirnya model dasar dari Sagala Desa. Dalam jangka menengah tujuannya adalah menetapkan regulasi dari Sagala Desa, kemudian melaksanakan uji coba lapangan dari model Sagala Desa yang ditambahkan pula dengan kehadiran rural digital platform untuk marketplace, untuk permodalan, promosi wisata, dan sebagainya yang akan nanti dibutuhkan di desa. Manfaatnya lebih jauh di jangka menengah ini adalah diperolehnya deskripsi potensi desa secara lebih utuh dan menyeluruh, lebih terhubungnya potensi desa dengan pasarnya, dan yang tidak kalah penting adalah nilai tambah usaha yang lebih dari BUMDes di pedesaan. Secara jangka panjang tujuannya adalah mengimplementasikan model Sagala Desa yang lebih aplikatif dengan manfaat yaitu terdapatnya kepastian sumber produksi dan pasar, program kemitraan yang saling menguntungkan, serta pembangunan yang tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Selanjutnya, apa itu Sagala Desa? Sagala Desa merupakan concern penting dalam pembangunan kita, yaitu dengan menghadirkan sebuah gerakan dengan fokus pembangunan yang ada di desa, di mana semua perhatian saat ini tertuju kepada desa, dan sering kita sampaikan bahwa desa merupakan masa depan Indonesia. Sagala Desa juga merupakan gerakan berbasis pemberdayaan yang menumbuhkan kepercayaan masyarakat desa dalam membangun daerahnya. Sagala Desa merupakan sebuah bisnis proses, tahapan berbasis potensi desa melalui proses yang tepat untuk hasil yang terbaik. Sagala Desa juga merupakan aktivitas atau gerakan yang berkelanjutan di mana setiap tahapan dilakukan dan dilalui secara optimal untuk kontinuitas yang lebih terjaga. Sagala Desa memiliki 3 tahapan. Desa Sagala Aya, di mana desa memiliki segala potensi dan sumber daya untuk membangun, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya buatan. Desa Sagala Bisa, yaitu desa mampu menggerakkan semua potensi secara kolaboratif dan inovatif. Dan yang ketiga adalah Desa Sagala Juara. Ini adalah merupakan hasilnya terdapat beberapa di antaranya desa mandiri, kemiskinan dan urbanisasi yang berkurang, peningkatan pendapatan masyarakat yang meningkat. Dalam proyek perubahan ini, tahapan perubahan atau milestone yang akan nanti kita lakukan merupakan menjadi bagian dari Sagala Desa atau khususnya Desa Sagala Bisa, yaitu bagaimana menggerakkan potensi secara kolaboratif dan inovatif dalam tahapan perubahan, baik itu tahapan perubahan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
Dan inilah tahapan perubahan kita, baik secara jangka pendek dari mulai pertengahan April sampai dengan pertengahan Mei, kemudian jangka menengah triwulan 3 dan triwulan 4 tahun 2021, serta jangka panjang pada tahun 2022. Pada jangka pendek ada beberapa aktivitas yang akan dilakukan. Pertama tentunya adalah dengan membentuk tim efektif yang akan mengimplementasikan proyek perubahan ini. Yang kedua, koordinasi dan konsolidasi serta konsultasi dengan berbagai stakeholder untuk mendukung keberhasilan proyek perubahan. Yang ketiga adalah kita melakukan sosialisasi baik secara tatap muka ataupun langsung melalui media online ataupun juga tatap muka secara langsung. Selanjutnya melalui media massa dan juga melalui berbagai media sosial. Yang keempat adalah menghadirkan regulasi atau draft peraturan gubernur dari segala desa. Dan yang kelima adalah model implementasi dari segala desa ini sebetulnya seperti apa. Beberapa tahapan di dalamnya, antaranya adalah kita menghadirkan sebuah aplikasi yang secara offline bisa menggambarkan 700 potensi atau 700 data desa yang bisa kita kolaborasikan, yang selanjutnya akan disusun dalam sebuah buku potensi desa. Tahapan uji coba yang dilakukan, kami mengembangkan sebuah kajian ilmiah, yaitu dengan hipotesa bagaimana bisnis atau program yang dilakukan yang sesuai dengan potensi desa dan bagaimana atau bisnis program yang dilakukan yang memang tidak sama dengan potensi desanya. Yang keenam, kami melakukan benchmarking ke daerah-daerah yang memang potensinya baik, kita jadikan lokasi benchmark, serta tentunya kita lakukan berbagai testimoni dari stakeholder, khususnya yang mengalami langsung impact langsung dari proyek perubahan ini. Di jangka menengah ini kita akan menetapkan dan mensosialisasikan regulasi dari segala desa. Yang kedua, kita akan melakukan perluasan model implementasi, yaitu berupa pemutahiran data yang tadi kita lakukan di awal. Kemudian aplikasi kita update dalam bentuk secara online, dan kajian ilmiah kita lakukan dalam tahapan uji coba baik itu di BUMDes maupun di perangkat daerah. Selanjutnya yang ketiga adalah kita menghadirkan Rural Digital Platform sebagai hub dari produk-produk atau potensi-potensi desa untuk kita deliverikan kepada marketplace, kebutuhan pendanaan, promosi dan sebagainya. Secara jangka panjang, model implementasi kita akan lebih luas dan aplikatif dengan kajian yang lebih terbukti. Di antaranya adalah kita akan menghasilkan 4 kuadran dari pemetaan BUMDes dan perangkat daerah. Yang pertama adalah potensi yang sama dengan bisnis atau program dan hal tersebut berhasil dilakukan. Kemudian yang kedua, potensi yang tidak sama dengan bisnis ataupun program namun juga hal tersebut berhasil dilakukan. Yang ketiga, bagaimana potensi yang sama dengan bisnis dan program namun di lapangan itu tidak berhasil. Dan yang keempat, bagaimana potensi yang tidak sama dengan bisnis dan program yang dilakukan dan juga memang tidak berhasil. Kemudian yang kedua, secara jangka panjang dari berbagai pemetaan yang ada kita dapat melihat atau membentuk sebuah kawasan pedesaan yang berbasis potensi desa. Itu tahapan-tahapan yang akan coba kita lakukan sama-sama di proyek perubahan ini. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, mohon dukungan, mohon masukan, bantuan, dan juga arahan agar proyek perubahan ini
dapat terlaksana sesuai dengan harapan dan memenuhi cita-cita kita bersama tinggal di desa rezeki kota bisnis mendunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.